Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Al-Aqidatil Wasithiyati karya Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Pertemuan yang lalu beliau penjelasannya telah kita baca sampai pada kalimat fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnati wal jamaati. Ini merupakan keyakinan golongan yang selamat, golongan yang ditolong sampai tegaknya hari kiamat, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian apa keyakinan akidah golongan yang ditolong ahlus sunnah wal jamaah itu? Kata beliau, wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Akidah golongan yang ditolong itu iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, kemudian kebangkitan setelah kematian, kemudian iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kita lihat penjelasan dari beliau Dr. Shalih Fauzan. Wahua, dan ia adalah, maksudnya i'tiqadul firqatin najiyah. Maksudnya adalah keyakinan golongan yang selamat. Itu pertama iman. Iman itu secara bahasa maknanya at-tasdiq, pembenaran. Jadi pembenaran. Seperti penulis bawakan surat Yusuf, wa ma anta bimu'minil lana. Tidaklah engkau bimu'minil lana. Maksudnya musaddiqun, bimusaddiqil lana. Kamu enggak akan membenarkan kami. Iman itu secara bahasa maknanya pembenaran. Adapun secara istilah syariat, qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, amalun bil jawarih. Kata Syekh, iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Nanti kalau ada tambahan yang lain, yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Perhatikan, seorang dikatakan iman mengumpulkan 3 tambah catatan terakhir tadi. Lisan mengucapkan,
hati meyakini, anggota badan mengamalkan. Kalau seorang lesan mengucapkan tapi tidak yakin, munafik. Misalkan kami iman, tapi belum masuk ke hati, itu munafik. Iya. Walaupun mungkin yang dohir itu sudah nampak ada ketundukan, tapi belum teranggap. Makanya nanti di surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika Arabi itu mengucapkan kami iman, kata Allah, jangan kamu ucapkan iman, tapi ucapkan kami Islam. Falamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke hati. Jadi kalau ucapan tidak ada keyakinan, maka bukan sebagai mukmin, munafik tapi. Demikian pula yakin tapi tidak berucap. Yakin tapi tidak berucap. Itu seperti Fir'aun. Seperti Abu Thalib. Seperti banyak nanti. Mereka dalam hatinya yakin, tapi secara lisan tidak mau mengatakan amanah. Berarti kalau yakin, tapi tidak mengucapkan, itu juga bukan dianggap mukmin. Kemudian lagi yang ketiga, mengucapkan, meyakini, tapi tidak mengamalkan. Amal tidak dimasukkan dalam pembahasan iman, maka itu namanya sekte murji'ah. Sekte murji'ah itu, ya, iman itu cukup ucapan dan keyakinan. Bahkan kalau sudah yakin, wis cukup. Ini sekte murji'ah. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya iman itu dibutuhkan ucapan, keyakinan, amalan. Amalan. Ya. Kemudian tadi ada catatan lagi, bertambah dan berkurang. Iman itu bisa naik turun. Nanti sekian ayat. Ketika dibacakan ayat zadathum imanah, imannya tambah. Berarti kalau iman bisa tambah, bisa berkurang. Melihat kemungkaran, merubah dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hati. Kata Nabi, fadzalika adhaful iman. Selemah-lemah iman. Berarti kalau iman ada fase lemah, itu berarti iman bisa menguat. Ini tentang keimanan. Jadi tiga ini jangan lepas. Diucapkan, diyakini, diamalkan. Kemudian iman itu cakupannya kepada rukun iman yang 6. Ini yang pokok. Karena nanti iman itu mencakup semua perkara yang wajib diimani. Mencakup semua perkara yang wajib diimani. Tapi 6 ini paling pokok. 6 ini paling pokok. Pertama, ya, kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kebangkitan setelah kematian. Bahasa Syekhul Islam Taimiyah, al-ba'tsu ba'dal maut. Padahal kalau bahasa dalam hadis, ya, bil yaumil akhir. Hari akhir. Hari akhir itu dimulai semenjak sakaratul maut. Jadi kita harus imani, nanti termasuk keimanan kepada hari akhir itu ketika orang baru mati, sampai nanti di alam barzah, sampai nanti di akhirat. Itu yang kelima. Yang keenam, iman kepada takdir baik dan buruk. Ya, hadhihiya arkanul imani sittah. Kata Syekh, ini rukun iman yang 6. Allati la yasihu imanul ahadin illa idza amana biha jami'a alal wajhi sahih alladzi dalla alaihi alkitab wa sunnah wa hadi arkanul hiya. Nah, tidak akan sah keimanan salah seorang di antara kita kecuali semuanya diimani. Jadi kalau nggak diimani semua, misalkan saya sama Allah iman, tapi malaikat enggak, saya nggak yakin, itu bukan dianggap mukmin. Bukan dianggap mukmin. Iman kepada Allah, malaikat, rasul, ya, kitab, tapi saya kebangkitan nggak percaya. Itu tidak dianggap mukmin. Satu, jangankan satu, salah satu poin dari satu bagian, itu nggak diimani, itu bisa kafir kok.
Kamu sama malaikat iman? Iya, saya percaya. Tapi nama-namanya saya tidak percayai. Itu bisa kafir. Rasul juga begitu. Kamu sama ya para rasul iman? Iya. Tapi satu rasul saya nggak imani. Kafir itu? Kafir. Bahkan kalau seorang tidak mengimani salah satu rasul, hakikatnya tidak mengimani seluruh para rasul. Makanya dalam ayat kadzabat qaumun Nuh al-mursalin. Kaumnya Nuh itu mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan cuma Nuh. Tapi semua sama dengan didustakan. Ini rukun iman yang 6, semuanya wajib diimani. Catatan mengimani itu alal wajahi sahih. Dengan sisi yang benar. Yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh nanti iman kepada Allah. Oh, iman kepada Allah itu mengimani Allah memiliki sifat wajib 20. Wujud, kidam, bakoh. Tanya, ada nggak hadis dan ayatnya? Nggak ada. Itu berarti keimanan tidak sisi yang benar. Tidak sisi yang benar. Contoh lagi, misalkan. Mengimani para malaikat. Ya, mengimani para malaikat. Tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa Israel. Israel. Mengimani seperti itu ada dalam kitab dan sunnah? Nggak ada. Yang ada malaikat pencabut nyawa itu namanya malakul maut. Malakul maut. Seperti itu berarti tidak alal wajahis sahih. Tidak sesuai dengan sisi yang sahih. Contoh yang lagi. Penggambaran malaikat. Penggambaran malaikat. Wow, kalau malaikat itu penggambaran orang-orang itu perempuan cantik punya sayap. Ya, itu berarti penggambaran seperti itu ada dalilnya? Nggak ada. Berarti kamu tidak iman alal wajahi sahih. Ada lagi penggambaran malaikatul maut. Itu ada orang gede dhuwur tutupan ireng kemudian bawa kayak arit gowo itu loh. Itu kan bayangan nanti kalau arep mati itu diganco gitu. Ada penjelasan dari ayat? Nggak ada. Jangan. Ini saudara yang saya hormati, catatannya adalah alal wajahis sahih. Ya, alladzi dalla alil kitab wa sunnah. Karena masalah akidah itu harus dibangun di atas Quran dan sunnah. Kan agama itu yang harus dibangun di atas Quran dan sunnah itu satu masalah berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan ibadah. Yang boleh masuk padanya akal itu permasalahan ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu masalah-masalah yang secara tekstual itu nggak ada nas. Tidak ada nas, itu baru boleh ada ijtihadiyah. Nanti pendapat baru boleh masuk. Makanya kata Abu Hanifah, kalau datang ayat ala roksi wal aini, saya tunduk. Kalau datang ucapan sahabat, saya tunduk. Ya, tapi kalau ucapan tabi'in, nahnu rijal wahum rijal. Mereka laki-laki, kami ya laki-laki, gitu loh. Ya, artinya apa? Ya kalau tabi'in, kami juga tabi'in. Karena Abu Hanifah tabi'in. Ini saudara yang saya hormati tentang akidah atau rukun iman. Pertama, iman kepada Allah. Bagaimana iman kepada Allah itu? Kata Syekh, al-i'tiqadul jazin bi annahu rabbu kulli syai' wa malikuhu wa annahu muttasifun bi sifatil kamal munajjahun an kulli aibin wa naqsin. Iman kepada Allah itu keyakinan yang pasti bahwasanya Allah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Kalau Allah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, cukuplah dalam surat Al-Fatihah dalilnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, cukuplah surat Al-Fatihah. Yakin dengan pasti Allah Rabb. Pernah kita sampaikan? Apa makna Rabb? Rabb itu kata yang lebih pantas untuk menjadi bahasa kita.
Jadi jangan diganti dengan bahasa Tuhan. Karena kadang makna Rob itu lebih luas cakupannya dengan makna Tuhan. Iya. Rob itu apa? Pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, mendatangkan manfaat, menolak madarat. Itu cakupan Rob. Ya. Kalau pengen membaca tentang sifat Rob bagi Allah, silahkan baca surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, sembah Rabb kalian. Siapa Rabb itu? Mencipta kita dan orang-orang sebelum kita agar kalian menjadi bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firashaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu disebutkan yang menjadikan bumi hamparan, langit sebagai atap. Berarti sifat Rabb itu pemilik, pengatur. Menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan menjadi rizki bagi kalian. Itu sifat Rabb. Yakini dengan keyakinan yang al-jazim. Pasti yakin, seyakin-yakinnya. Ini iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang ini belum dia yakini, belum teranggap mukmin. Lawang yakin saja belum dianggap mukmin. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Tapi nggak mau ibadah sama Allah, belum teranggap. Belum teranggap. Apalagi tidak meyakini. Ini iman kepada Allah. Pertama, meyakini rububiyah Allah. Buahnya, orang kalau yakin rububiyah Allah, satu, nanti akan tunduk beribadah kepada Allah. Kedua, semakin kuat sandarannya kepada Allah. Kenapa semakin kuat sandarannya Allah? Oh, yang ngatur itu Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat cuman Allah. Kuat sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, semakin bersyukur. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Makasih ya Allah, kau ciptakan aku. Semua kebutuhanku kau cukupi. Kan semua kebutuhan kita ini cukupi sama Allah. Gak akan habis kebutuhan seseorang itu dicukupi kecuali ketika sudah datang ajal. Makanya kalau ajal wis teko, jatah rezeki ini wis entek. Sudah habis. Sampai nanti di akhir hayat, kalau seseorang itu memang dapat jatah rezeki, itu nggak akan luput itu. Kayak sering kita lihat ada orang sakit keras, mangane sak sendok ora kolu. Ya, bareng arep mati, kok ono sate, mricone sing akeh. Ya, dipangan entek, berpangan entek leren sedikit mati. Nanti orang heran, arep mati datang njaluk sate. Iya, lah itu jatah rezeki dia kok. Jatah rezeki dia. Ini kembali seperti itu. Sampai nanti tersenyum. Kan kadang orang tertipu. Katanya kalau orang kafir itu matinya menderita. Tapi kadang ada tokoh-tokoh kafir itu mati dengan tersenyum. Iya, sampai komentarnya dalam damai engkau meninggal. Orang kafir kok dalam damai. Apa jawabannya? Ternyata itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia di akhir hayat. Jadi sampai memang jatai somesem itu di akhir hayat tetap Allah kasih. Tetap Allah kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu muttasifun bisifatil kamal. Munajjahun an kulli aibin wa naqsin. Kita harus yakini dengan keyakinan yang pasti Allah itu disifati dengan sifat kesempurnaan. Nah ini nanti yang membedakan dengan sekte yang lain. Sekte yang lain itu mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Allah tidak memiliki sifat. Coba sampai bantahan ulama itu, kalau sesuatu tidak memiliki sifat, berarti ora ono. Kan semua itu ada sifatnya. Contoh misalkan air. Apa sih sifat air itu? Oh, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Ada sifatnya itu. Nah kalau seseorang ada sesuatu kok nggak ada sifatnya, kayak Jahmiyah, itu berarti Allah nggak punya sifat, tanpa sifat. Itu podo wae
ateis, padha wae PKI, padha wae Palu Arit. Ya, Palu Arit di negeri kita kan PKI simbolnya palu sama arit. Ya, bukan sumpit karo sendok. Kalau sumpit karo sendok itu berarti ya, itu sekte madang. Ya. Jadi saudara yang saya hormati, itu seperti itu, keliru. Allah disifati dengan sifat yang sempurna. Cuman dari mana kita tahu sifatnya Allah? Kembali pada yang atasnya tadi. Alal wajahi sahih allati dalla alil kitab wa sunnah. Dengan sisi yang benar ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau seseorang mengatakan Allah punya sifat hakada, Mas, kamu katakan Allah punya sifat seperti ini, coba itu di surat mana, ayat berapa? Kalau di hadis, itu hadis riwayat siapa, nanti ketemu. Saya pernah sampaikan, zaman saiki itu golek hadis, golek ayat gampang. Kalau kita dulu belajar itu ada mu'jam li'afadil Quran. Khusus untuk lafaz Quran. Ada satu kitab, ada Fathur Rahman itu 2 jilid. Itu kalau golek ayat. Nah, sekarang sawaya-waya aja ditulis, klik, metu itu. Metu. Saya teringat dulu waktu belajar cari tentang hadis. Itu mlebu ning perpustakaan. Di perpustakaan itu saya lihat mu'jam lafaz hadis. Itu enggak setiap perpustakaan ada. Dulu itu saya di Ponpes mana itu, belok itu. Kan saya kenal salah satu sing tukang resik-resik. Saya antarkan ke perpus, saya pengen lihat. Ya, saya lihat mu'jam itu, wah, semene ini mungkin. Itu khusus untuk lafaz hadis. Iya. Itu baru nanti ketemu ada lafaz ini di kitab ini. Isih buka kitabnya. Isih buka kitabnya. Sekarang, wah, Masya Allah, kemudahan. Walaupun setelah itu, setelah itu ada kenal yang Maktabah Syamila itu. Cuman saya kurang seneng, kurang nyaman waktu itu. Ya, kalau memang kamu katakan Allah punya sifat tertentu, neng hadis riwayat sopo, tulisan sifatnya, nanti kita cek bisa itu. Ini saudara yang saya hormati, Allah disifati dengan sifat kesempurnaan. Ya, dalil tentang Allah sifat kesempurnaan banyak. Ya, seperti nanti kalau di surat yang pendek, Allahus Samad. Allah As-Samad. As-Samad itu pemilik kesempurnaan sifat. Saking sempurnanya sifat Allah, semua makhluk bergantung kepada Allah. Makanya kalau terjemahan bebas, Allah tempat bergantung. Karena memang Allah pemilik kesempurnaan sifat. Atau nanti dalam ayat, walillahil asma'ul husna. Allah pemilik nama-nama yang baik. Apa hubungannya sifat kok nama? Karena setiap nama mengandungi sifat. Itu kesempurnaan. Yang pernah kita kasih contoh. Kalau makhluk, nama tidak mengandungi sifat. Tidak mengandungi sifat. Itu orangnya siapa toh? Genah arif. Orang arif. Walah, kok ujian kok remedi terus. Iya, padahal katanya arif. Orang yang mengetahui. Orang mengetahui. Sinten niku Pak Slamet, wingi kecelakaan loh. Itu kalau makhluk, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, nama Allah mengandungi sifat. Ya, munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Ingat, kesempurnaan sifat Allah itu disucikan dari segala aib dan kekurangan. Makanya kalau Allah memiliki sifat, itu semua sifat Allah sempurna. Sempurna. Walaupun nanti pembahasan sifat itu luas. Ada sifat dzatiyah. Ada sifat misalkan yang di luar itu sifat fi'liyah. Ada sifat salbiyah. Nanti ada pembahasan luas. Sifat yang itu misalkan senantiasa melekat dengan Allah. Hidup. Al-Hayyul Qayyum. Itu terus bersama Allah. Kehendak. Itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Atau sifat yang itu, jangan hormati, satu sisi kemuliaan bagi Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka bikin makar, Allah balas makar mereka. Itu sifat bagi Allah. Cuman sifat makar itu terbaik hanya membalas. Kalau memulai, itu jahat. Makanya Allah bukan membuat makar, tapi apa? Membalas makar. Ini semua sifat Allah
disucikan dari segala aib dan kekurangan. Kenapa kok disampaikan seperti itu? Kadang orang penolakan kepada sifat itu sumbernya karena wah nanti Allah punya aib. Misalkan Allah memiliki sifat cinta. Allah memiliki sifat cinta. Loh, cinta itu kalau bagi makhluk kan kelemahan. Orang itu kalau jatuh cinta wes lemah lah. Orang itu kalau jatuh cinta manut banget. Manut banget. Orang jatuh cinta. Tengah wengi itu sing dicintain jeluk sesuatu. Ya, tuh kok nih mie ayam. Bengi-bengi golek mie ayam. Jam 12 ya. Ya digolek nih itu. Digolek nih. Itu kalau orang cinta. Iya. Tapi bagi Allah sempurna. Makanya nanti ada pembahasan jangan serupakan dengan makhluk setelah poin ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, iman kepada Allah itu annahu al-mustahiqu lil ibadah. Ya, wahdahu la syarikalah. Yang ketiganya, Allah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan ibadah semata yang tidak ada sekutu baginya. Ini diimani. Jadi iman kepada Allah itu siapa yang disembah? Yang berhak diibadahi cuman Allah. Selainnya nggak punya hak untuk diibadahi. Pertanyaannya gampang. Kalau selain Allah itu punya hak untuk diibadahi, coba apa selain Allah memiliki sifat kesempurnaan sebagaimana Allah? Apakah selain Allah memiliki sifat rububiyah? Nggak punya. Makanya kalau orang nyembah selain Allah dalam Quran, aruni madza khalaqal ladzina min duni. Dudono. Tuhanmu ki iso gawe apa? Iya, orang ki sing gawe malah aku kok. Lihat Tuhan sing gawe kowe dhewe. Sing gawe kowe dhewe. Iya, tapi namanya orang kalau sudah tersesat, kemarin yang di Bali itu kan banjir bandang. Itu ono reca itu ora katut apa banjir. Duh, Tuhan tegak di situ. Lah mbok cor. Lah Tuhan yang mbok cor. Iya. Itu misalnya iso melayu, ya melayu. Iya, lah mbok cor ya benda mati. Tapi kalau orang sudah rusak pemikirannya, itu malah nambah keyakinannya. Nah ini saudara yang saya hormati, demikian. Yang terakhir wal qiyamu bidzalika ilman wal amalan, menegakkan dengan itu ilmu dan amal. Artinya diilmui, diamalkan. Bagaimana pengamalan? Allah pencipta, pemilik, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan manfaat, madarat. Pengamalannya, ya Allah kasih rizki. Kasih rizki. Kadang orang mencari rizki itu pilih jalur yang jauh. Jalur yang jauh itu seperti pepatah orang, ora obah, ora mamah. Jadi mengandalkan haul wa quwwah. Hanya sekedar kemampuan. Dia lupa, orang mbok jujuk. Kan dalam ayat wa betagu indali rizki. Ya Allah, kasih rizki. Cuman namanya rizki itu ada sebab akibat. Makanya kita dituntut menuntut sebab, menempuh sebab. Ini diamalkan. Kesempurnaan sifat Allah diamalkan. Wah, saya takut saya. Kenapa? Allah itu maha mengetahui. Sampai apa yang terbesit dalam hatiku, Allah tahu itu. Kalau kita apa tahu? Apa yang terbesit dalam hati seseorang? Kita nggak ada yang tahu. Sampai ada pepatah. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ada orang misalkan tersenyum kepada kita. Wah, orangnya ramah. Nggak. Yang macan itu yang mesem. Itu ada syair itu. Idza ra'aita nuyuban laisi barizatan fala tadunanna ana laisa yaqtarsim. Kalau kamu lihat taring singa itu gemerlap itu, iya, jangan kamu langsung husnudon. Wah, singane oh, friend ya. Mesem sama saya ini, damai. Kuwi arep mbrakot kowe, gitu loh. Kita tidak mengetahui tentang apa yang ada dalam hati. Ini saudara yang saya hormati diamalkan. Ilmu dan pengamalan, itulah iman. Makanya kalau seorang ilmu yakin, iya yakin. 3 hal itu diyakini dengan keyakinan penuh. Tanpa amal belum iman. Karena iman itu ucapan, keyakinan, amalan. Poin yang pertama. Yang kedua, mengimani malaikat. Pertama, at-tasdiqu biwujudihim. Membenarkan adanya mereka.
Malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Makanya kalau orang mengatakan malaikat itu enggak ada, itu hanya dorongan kekuatan kebaikan dalam nuranimu. Itu kufur. Malaikat itu makhluk tersendiri yang diterangkan oleh Rasul diciptakan dari cahaya. Ya kita imani malaikat itu ada. Ya, cuman endi. Ya kan nggak ketok karena alamnya alam gaib. Kalau misalkan alamnya itu alam yang kelihatan, ini nggak butuh iman. Lah kalau alamnya kelihatan, buat apa iman? Ya, alamnya kelihatan. Alam barzah itu kalau misalkan ketok itu, ya, sinyalnya kini kuat ora? Kuat itu delok sing kuburan kuwi kena adab apa ora? Dibuka di HP-nya itu. Wah, iya mesakne kecil-kecil. Ya nanti orang rasa ngaji aja orang mesti gelem salat loh. Iya, ini pembahasan iman. Malaikat itu kita benarkan adanya. Wa annahum kama wasabahumullahu fi kitabih, bahwasanya mereka itu sebagaimana yang Allah sifatkan dalam kitabnya. Surat Al-Anbiya pada ayat yang ke Sadisa wal Isrun sama Sabi'a wal Isrun. Apa kata Allah? Ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qaul wahum bi amrihi ya'malun. Malaikat itu hamba yang dimuliakan. Malaikat itu mulia. Kenapa malaikat mulia? Hamba yang tidak pernah maksiat. Hamba yang tidak pernah maksiat. Kemudian tidak mendahului Allah dengan ucapan. Mereka itu kalau ngomong ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian mereka terhadap perintah Allah itu senantiasa diamalkan. Itu diimani. Kalau orang membaca ayat yang seperti ini, nanti ada ceramah yang kita sampaikan sekte doboliun. Ya, itu nanti kita kayak dobol. No? Apa dobolnya? Katanya, kalau di alam barzah itu nanti datang malaikat munkar dan nakir. Malaikat biritam tanya kepada dirimu tiga, siapa sesembahanmu? Siapa nabimu? Sudah kamu jawab, saya itu penderek Habib ini. Lewat katanya. Iya, lewat katanya. Itu pertanyaannya gampang. Lah kok malaikat kok gampang dihapusi? Hanya lagi takoke ngalor, jawabane ngidul. Dipercaya. Saudara yang saya hormati, hati-hati. Para malaikat itu senantiasa melaksanakan perintah Allah. Tapi mereka kalau ngisi ngerusak akidah itu. Ngerusak akidah katanya begitu tokohnya itu lahir, malaikat pencatat amal itu diprek nih. Sampai libur sih itu malaikat santai-santai mending apa iki? Wah, lahir ini. Wah, ini perintah Allah kalah dengan makhluk. Perintah Allah kalah dengan makhluk. Ini yakini malaikat itu ada. Yakini malaikat itu terhadap perintah Allah mereka amalkan. Sungguh dalal kitab wa sunnah ala asnafil malaikati wa awsafihim. Sungguh Quran dan sunnah telah menunjukkan tentang jenis malaikat. Malaikat itu kan, ya, kalau jenisnya banyak sekali. Sifat-sifat mereka misalkan memiliki sayap, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya paling banyak itu malaikat Jibril. Memiliki 600 sayap. Satu sayap itu menutupi ufuk. Ufuk itu sejauh pandangan mata kita. Nanti kita tahu, wah Jibril itu gede banget. Iya, wong sadatul malaikah kok. Jenderale malaikat, itu malaikat Jibril. Nah ini diimani seperti ini. Kemudian tugas-tugas mereka kita imani. Annahum muwakkalun bi a'malin yu'addunaha. Mereka diwakilkan untuk amalan-amalan yang mereka tunaikan. Kita imani. Ada malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Seperti malaikat Jibril. Berarti sekarang tugas beliau sudah rampung. Ada malaikat yang misalkan mengatur hujan. Ya, saat ini musim hujan berarti dia bertugas. Itu kita imani. Ada yang malaikat misalkan hari Jumat itu di pintu masjid mencatat orang yang Jumatan teko risik. Makanya kalau kita Jumatan teko itu wis khotib naik mimbar, itu sudah terluput dari catatan para malaikat. Jumatannya sah apa enggak? Sah. Lawang Jumatan itu dapat 1 rakaat saja. Setelah itu tambahkan 1 rakaat, sah kok. Ya, tapi jangan wah 1 rakaat wis sah, nyantai-nyantai wae, Bro. Wah, itu namanya selera rendah. Selera rendah. Kalau orang berselera tinggi,
itu bersegera untuk datang biar dicatat malaikat sehingga digolongkan wah korban onto. Kan kalau datang awal korban onto, kedua korban sapi, terus sampai terakhir korban sebutir telur. Ya, tapi ya lumayan lah. Ya lumayan. Ini saudara yang saya hormati, ada malaikat yang bertugas seperti itu. Ada malaikat yang bertugas meniup sangsakala. Ini juga pernah kita sampaikan. Sangsakala itu wujudnya seperti tanduk. Ya, ujungnya itu sudah dalam mulutnya malaikat Israfil. Itu kita imani. Kita imani. Saudara yang saya hormati, pokoknya malaikat yang ditugasi kita imani. Kama amarahum, mereka tunaikan sebagaimana yang Allah perintahkan. Wajib mengimani semua. Termasuk nama-namanya. Nanti diimani, neng nganggo dalil. Nah, termasuk yang tersebar tapi nggak ada dalil itu adalah malaikat Israel. Itu nggak ada dalil. Termasuk sifat harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Saudara yang saya hormati, kalau nggak ada dalil, itu ya jangan. Jangan. Nah, seseorang kadang membahasakan malaikat itu luar biasa. Istriku, engkaulah malaikatku. Ya tuh. Ya tuh. Kalau malaikatku. Kadang kan berlebihan. Ya beda. Pembahasannya pun juga tidak pas. Ini iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Atas dikubil kutub. Mengimani kitab. Kutub itu jamak dari kitabun. Kenapa kok imannya kepada kitab? Allati anzalahullah ala rusulihi. Yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kitab yang Allah turunkan itu 5. Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Nah itu diimani. Ya. Kemudian annaha kalamuhu, termasuk iman kepada kitab itu, kitab yang Allah turunkan itu kalamullah. Kalamullah. Makanya Al-Qur'an akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah. Kalau orang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, wah, itu keyakinan kufur. Dulu saya waktu membaca, para ulama itu kenapa kok tegas sekali menjelaskan tentang Al-Qur'an kalamullah, ghairul makhluk. Tak pikir apa ono zaman saiki. Orang punya anggapan Al-Qur'an itu makhluk. Ternyata ada itu. Saya yang kaget itu pas pondok Zaitun. Itu khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu membaca ayat. Membaca ayat, setelah membaca ayat itu dia katakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Qala Rasul fil Qur'an. Jadi Quran itu bukan kalamullah, tapi kata dia, keyakinan dia, ucapan Rasul. Padahal namanya Quran munazzalun min indillah. Turun dari sisi Allah. Lafadznya dan maknanya. Lafadznya dan maknanya. Nah ini diimani bahwasanya Quran itu kalamullah. Kalau kalamullah, nanti saudara yang saya hormati, kita tambah yakin itu kebenaran. Semakin kuat. Nah ini ucapan Allah. Yang kedua, semakin cinta. Kenapa semakin cinta? Ini ucapan Allah. Baca. Dengan keyakinan ini ucapan Allah. Semakin kuat. Semakin kuat. Nanti kalau yakin Al-Quran itu kalamullah, ada penghormatan, pengagungan. Kan kadang Quran, orang nggak paham itu kurang penghormatan. Saya pernah itu ada kajian bapak-bapak, sebelum ngaji itu ndarus. Lah Quran itu serot. Waduh, iya. Jadi kayak main domino. Nah itu piye itu ya? Itu kurang pengagungan. Ya, taruh aja kalau bisa di tempat yang tinggi, jangan ditaruh di bawah. Ya. Kalau itu orang awam dimaklumi, tapi dulu ada orang dianggap guru ngaji. Ini Quran, ini laptop. Nah. Jadi Quran itu gue ganjel laptop. Wah, ini orang mudeng etika ini. Enggak mudeng etika. Nah ini hati-hati. Kalamullah. Kalau Al-Quran itu kalamullah, makanya orang bersumpah demi Quran boleh. Karena bersumpah dengan sifat. Dengan kalamullah, sifat Allah. Demi Quran, boleh. Atau demi ayat-ayat Al-Quran, boleh. Tapi kalau demi ayat-ayat cinta, syirik. Ya. Karena ayat-ayat cinta. Ya, ini kalamullah. Wa annahu haqqun. Quran itu benar. Demikian pula nurun, cahaya.
cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hudan, petunjuk. Quran itu petunjuk. Makanya paman tabi'ah hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, enggak akan sesat, enggak akan sumpek. Demikian pula fayajibul imanu bima samallahu minha. Wajib mengimani apa yang Allah sebutkan. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Satu lagi tadi, suhuf. Wal imanu bima lam yusammillahu minha. Dan kita imani apa yang Allah tidak sebutkan. Yang Allah tidak sebutkan. Ini, saudara yang saya hormati, iman kepada kitab. Nah, dari semua kitab itu paling penting mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran. Ya, ini paling pokok. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah mewakili kitab-kitab sebelumnya. Makanya zaman masa Nabi SAW, Umar bin Khattab itu membawa lembaran dari sisa kitab Taurat. Ya Rasulullah, ini podo Quran. Ya Rasul, ini sama dengan apa yang di Quran. Nabi nggak noleh itu. Nabi tidak menoleh. Nabi hanya katakan, Ibn al-Khattab, apa kamu masih bimbang? Apa kamu masih bimbang? Terhadap kitab terdahulu kita imani. Cuman kalau sekarang keasliannya itu la nusaddiqu wa la nukadzibu. Kita tidak percaya, kita tidak dustakan. Kita tidak percaya, kita tidak dustakan. Dan sekarang sama mereka, kitab Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, itu dijadikan satu. Kalau di kalangan Nasara, dikasih tulisan Alkitab, terbagi menjadi dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Ahdul Jadid, Ahdul Qadim. Perjanjian lama maksudnya Taurat sama Zabur sama Suhuf. Perjanjian baru maksudnya Injil. Kalau di kalangan orang Yahudi, mereka masih memiliki kitab yang mereka sebut ya kitab Taurat. Ya, nanti di YouTube itu ada, bacanya beda. Bacanya beda dengan bacaan ya misalkan Injil. Kalau Injil lah aslinya surah ini itu kebanyakan sudah ngendi terjemahan. Jadi, saudara yang saya hormati, yang penting kita imani. Paling penting iman kepada Quran. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, mengimani para rasul yang Allah utus. Atas di kubim jami'ah, kita benarkan semua mereka. Jumlah rasul itu diterangkan dalam hadis 300 sekian. Ini orang berselawe ya 300 sekian. Jumlah nabi sekian ribu. Wa annahum shadiquna fi ma ahbaru min bihi. Mereka itu benar jujur dalam kabarnya. Makanya kalau Nabi menghabarkan, Rasul menghabarkan, sikap kita sami nawasodakna. Kami dengar, kami percaya. Wa annahum balagu risalati rabbihim. Bahwasanya mereka menyampaikan risalah Tuhan mereka. Menyampaikan risalah Tuhan mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika haji wada, beliau di hadapan ribuan kaum muslimin. Ya, ketika khutbah di Arafah, beliau mengatakan, bukankah aku telah sampaikan? Bukankah aku telah sampaikan? Hal balagtu, kata sahabat, na'am. Rasul, kamu sudah sampaikan. Setelah itu beliau, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikan. Aku telah menyampaikan risalah. Ini poin juga perlu ditekankan di masa sekarang. Karena ada sekte Syiah. Apa sekte Syiah itu? Keyakinannya Rasul masih menyimpan sesuatu yang dirahasiakan. Itu disampaikan kepada imam kami. Kepada imam-imam kami. Ya, jadi kalian itu orang ngerti. Sing dadi rahasia itu yang tahu kami. Padahal Rabi sudah menyampaikan risalah dengan sempurna. Sudah dengan sempurna. Ini diimani. Demikian pula, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan salah satu dari mereka. Jadi semua nu'minu bihim jami'an. Kita imani semuanya. Karena tidak iman satu sama dengan mendustakan semuanya. Yahudi tidak percaya kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad, kafir. Nasara tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kafir. Nah, kaum Nabiullah Nuh, tadi sudah kita baca ayatnya, kadzabat qaumun Nuh al-mursalin. Itu dianggap mendustakan seluruh para rasul. Lah ini semua kita imani. Man samahallahu minhum fi kitabihi.
siapa saja yang Allah sebutkan namanya dalam Quran. Wa man lam yusammi minhum, dan yang tidak disebutkan namanya kita tetap imani. Allah pernah mengutus Rasul 300 sekian diimani. Jenenge apa? Wong selawe sing apal berisik dhewe karo keri dhewe. Sebutkan 25 nabi dan rasul. Acung, Adam, terakhir Muhammad, tengahnya ora apa. Nah, itu umumnya 300. Ya nanti ada yang tidak disebutkan namanya. Sebagaimana dalam ayat rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Ada para rasul yang kami kisahkan mereka atasmu sebelummu, dan para rasul yang kami tidak kisahkan. Berarti ada rasul yang tidak dikisahkan, kita imani. Kemudian afdaluhum ulul asmi wahum, yang paling utama dari para rasul itu ulul asmi. Siapa ulul asmi itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Summa baqiyatur rusul summal anbiya. Jadi kalau ditanya manusia terbaik, kan ada 4. Para nabi, kemudian sidikin, suhada, solihin. Manusia terbaik para nabi. Para nabi itu jenjang tingkatan yang tidak bisa diraih dengan usaha. Makanya istofainahu, kami memilihnya. Tapi kalau sidikin bisa, makanya nggak usah repot-repot kiat menjadi nabi, orang mungkin. Ya, nanti kalau kamu tempuh, nanti jadi nabi palsu, al-kadzab. Karena nabi itu tidak bisa diperoleh dengan usaha. Dengan usaha. Nah, nabi itu paling istimewa siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ulul asmi. Ulul asmi itu Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, semua para rasul, 300 sekian. Yang kelima, baru para nabi. Baru para nabi. Itu urutan-urutannya seperti itu. Saudara yang saya hormati, kemudian wa afdalul jami' khatamur rusul. Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama dari semuanya itu adalah penutup para rasul Nabi kita Muhammad. Kita yakini sebagai penutup. Jadi kalau orang punya keyakinan setelah Nabi Muhammad itu ada nabi, itu keliru. Kemudian orang Indonesia itu kemarin, ya Jokowi itu adalah nabi. Loh, itu orang yang ngomong itu kan ngawur banget itu ya, ngawur banget. Ya, tapi kalau sing ngomong apa SI apa itu? PSI, ya wis ben lah, ben ngomong wis ben. Ya, ari ngomong kayak gitu, itu namanya ngawur. Setelah Nabi Muhammad itu sudah tidak ada nabi. Kemudian wa ashahu maqila fi farqi bainan nabi wa rasul. Yang paling kuat menurut Dr. Saleh Fauzan. Apa yang dikatakan perbedaan nabi dan rasul? Nabi man uhiya ilai bisar'in walam yu'mar bitablighihi. Rasul man uhiya ilai bisar'in wa umira bitablighihi. Ini kata beliau yang paling kuat. Jadi kalau nabi itu mendapatkan wahyu ya dengan syariat tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Kalau rasul mendapatkan wahyu diperintahkan menyampaikan. Ini beliau. Walaupun kalau saya lebih condong nabi dan rasul itu sama-sama mendapatkan wahyu, sama-sama diperintahkan menyampaikan. Cuman yang membedakan kalau rasul itu syariatnya baru, tidak mengikuti syariat sebelumnya. Tapi kalau nabi itu mengikuti syariat sebelumnya. Makanya Bani Israel itu ada setelah nabi mati, nabi lagi. Itu syariatnya terus bersambung. Tapi kalau rasul, syariatnya berbeda dengan syariat sebelumnya. Ini saya lebih condong yang ulama mendefinisikan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu, nanti masih ada sisa rukun iman, kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, barangkali ditanyakan. Tapi kenapa di dan sebagainya itu tidak termasuk dalam rukun iman? Dan apakah itu termasuk yang wajib diimani dan apakah cukup?
Jadi tadi kita sampaikan, kenapa kok rukun iman itu disebutkan 6? Itu pokok. Pokok. Sama seperti rukun Islam. Rukun Islam itu kata Nabi, Bunyal Islam ala khamsin. 5 itu. 5 dimisalkan bangunan. Tapi bangunan itu apa bisa sempurna? Bangunan itu misalkan pondasi sudah, dinding sudah, atap sudah, pintu sudah. Ya, sudah selesai. Kok omahmu ra mbok nggoni? Lah piye kasure ngono? Ya. Kemudian peralatan kamar mandi belum ada, peralatan dapur belum ada. Itu termasuk pokok penyempurna bangunan. Nanti rukun iman 6 itu yang pokok. Makanya tadi kita bahasakan iman yang 6 ini pokok dan perkara yang wajib kita imani yang lain. Termasuk sihir. Iya, itu wajib kita imani. Termasuk kesurupan jin. Itu wajib kita imani. Ya, itu berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Jadi itu pokoknya. Pokoknya. Allah Ta'ala. Jadi jawab mulai zaman ya jadi nanti ada kaidah ulama. Syara' mangqablana la yusra' ulana illa. Syariat sebelum kita itu nggak disyaratkan dengan kita, kecuali ada dalil. Ada dalil. Kayak haji, umroh itu kan syariat semenjak Nabi Ibrahim. Tapi kenapa menjadi syariat kita? Ada syariatnya. Tapi kalau nggak ada syariatnya nggak bisa. Contoh, nggak ada syariat yang bukan syariat kita. Zaman Nabi Musa, itu kalau nikah itu sing gede sih. Makanya Nabi Musa itu dahulu kan meminumkan ternak. Setelah meminumkan ternak, itu dipanggil sama bapaknya. Ya, Nabi Su'aib. Setelah itu, tak nikahkan dengan salah satu dari putriku. Lah karepe Musa itu sing cilik itu loh. Enggak. Ya gue sing gede sih. Gue sing gede sih. Nanti kalau kamu pengen nikahi adiknya, kamu nanti gembala ternak sekian tahun lagi. Itu syariat orang terdahulu. Berarti kalau zaman dahulu nikah urut. Yang kedua, nikah adik kakak boleh. Syariat Nabi kita Muhammad? Enggak. Kita misalkan ya, ono cawe itu kakak adik itu saya pilih sing nomor 3. Lah ngopo sing melek nomor 3 liyane merem. Misalkan, itu boleh dengan catatan dia mau, dengan catatan diizini sama walinya. Tapi kalau walinya orang izini, ya nggak bisa. Apalagi saya kemarin ada laki-laki itu sudah cukup umur. Mas nanda nikahi ngopo? Ya, itu kalau sing gojekane wong kasar itu engko randang nikah karatan katanya. Padahal ora mungkin ya. Iya. Apa dia? Menjaga perasaan kakaknya. Kakaknya sudah cukup umur tapi belum nikah. Kadang ada tipe perempuan itu jangan ditawari. Jangan ditawari. Jadi ada tipe perempuan itu, ayo Rano, apa wis kuwi lho. Wis sesuk tak ijab ning karo kowe. Moh, wis ora. Itu walaupun awalnya nangis-nangis. Lo kan ada kok tipe seperti itu. Saya nemuin itu berapa kali. Tawar itu lengkak gitu. Tapi begitu wis kowe karo kowe itu. Ya itu nanti setelah nikah 1 bulan 2 bulan, wah sudah. Pernah itu di daerah saya Tawangmangu itu ada orang pas saya ngerti dewe. Jadi di nikahnya itu wah wangele ora umum. Iya, begitu ada laki-laki datang, Pak nompo. Lah itu sing malah anake wis ben ono wae Pak ngono. Ya Pak ora padha lanange ngono. Akhirnya diijab kabulkan. Setelah ijab kabul, dia nangis-nangis itu karena memang nggak suka. Tapi masya Allah, ada kejadian dulu itu di tempat kami ada bocah itu jadi digonol Melayu kalau tempat saya gendruwo. Itu nyata. Jadi ada jin itu bawa ke gunung di pohon besar itu. Ya. Lah bojone iki melu goleki, liyane wis mulih urung mulih, ditangisi itu.
Ditangisi olah biyane ditawani nongas nangis mahmoh sekarang bareng hilang ditangisi. Ya. Jadi ada seperti itu. Nah, itu nanti kadang ya. Jadi saudara yang saya hormati ya jangan. Ya. Allah taala alam. Nanti jika kita mulai dengan itu menjustifikasi itu hak siapa? Jadi sama kemungkaran secara umum. Kalau seorang melakukan kemungkaran itu ada yang mufassiqah, memfasikkan, ada yang mukaffirah. Itu tetap sampaikan, nasihati. Kan kalau ada mungkar, misalkan butuh dirubah dengan tangan-tangan. Nggak bisa lisan. Lisan itu misalkan sampaikan, kamu nggak percaya alam barzah. Ini dalam Quran diterangkan. Oh, Quran apa ya wis. Berarti wis kalau orang kayak gitu rasa jak ngomong gitu loh. Karena dia tidak iman kepada Quran. Kalau dia bukan muslim ya sudah. Nah, terus gimana sikap kita? Kalau memang dia bukan muslim, sebagaimana muamalah kepada orang kafir. Sebagaimana muamalah kepada orang yang kafir. Ya tetap pergauli urusan dunia silahkan. Tapi kalau sudah kita nggak serasa ngomong karo kowe, ya kamu tidak mengimani. Wallahu ta'ala. Kita juga terus sebelum tidak sebenarnya terus apakah dia akhirnya lanjut gitu dan terus ketika membayar ini apakah Nah, itu nggak boleh. Jadi di pembahasan lau, kemarin sudah kita bahas pembahasan lau. Lau itu nggak boleh satu protes syariat. Wah, misalnya orang di syariat kayak gini enak, itu nggak boleh itu. Yang kedua, protes kepada takdir. Ya, misalnya kami punya satu kemampuan, makutilna hahuna, kita nggak akan terbunuh di sini. Itu tidak diperbolehkan. Nah, termasuk itu. Wah, lele, wandani ngeyel, orang satulan malah tulan tenan sambar gedek mati. Misalnya dengi manut pae orang mati, nggak boleh. Tidak diperbolehkan, itu termasuk ya lau yang terlarang. Yang ketiga, lau yang terlarang itu jamaah hormati untuk mendatangkan kesedihan dan kegundahan. Itu nggak boleh. Jadi kalau sudah terjadi, kita sudah usaha maksimal, sudah terjadi qadarullah wa masya'a fa'al. Tapi sudah ikhtiar. Tapi kalau belum ikhtiar kok qadarullah itu salah. Kayak saya neng hati itu rodok klorolor itu yang pesantren amblek di mana itu? Di Sidoarjo. Kata dia qadarullah. Lah kalau qadarullah itu kabeh semua yang terjadi di muka bumi Allah takdirkan. Tapi coba sandelok pancangnya itu. Nah segitu lantai 4 ya. Lah masjid saya yang lantai 2 itu sini terus atas tidak satu tok. Itu saya gini cagaknya enggak nyambung itu. Nah, itu kalau orang misalkan memang ahli bangunan, nah itu ya gitu loh. Apa terus mengedepankan tawakal? Ya tawakal lo keblekan tenan itu. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau apa sudah maksimal usaha terjadi itu qadarullah wa masya'a fa'al. Jangan jikalau. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk kejuran yang terakhir. Jikalau itu untuk menghayalkan yang buruk. Kan jikalau yang keempat itu kalau untuk menghayalkan yang baik itu baik. Wah, misalnya kowe wingi teko dapat ilmu. Itu boleh. Tapi kalau misalkan menghayalkan yang buruk, ya, misalnya saya itu punya uang, ya, itu sanggup foya-foya, zina, minum minuman keras, ya. Itu seperti itu dosa karena niatnya yang buruk. Wallahu ta'ala. Iya keliru. Jadi seperti itu termasuk keliru. Termasuk keliru. Iya. Itu wallahu ta'ala. Kematian itu sudah ditulis kok. Sudah ditulis. Jadi kalau memang orang ditakdirkan mati, ya mati. Ya mati. Itu walaupun dalam benteng yang kokoh, walaupun di tempat tidur, nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Wallahu ta'ala.
Cukup ya? Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.